Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya akan jelaskan lagi untuk RPP dari mata ajar Asuhan Kebidanan Persalinan. Seperti yang sudah sebelumnya kita bahas, jadi mata kuliah Asuhan Persalinan ini berada di semester 3 ya. Nah, di sini sudah ada daftar isi dari RPP yang sudah sempat saya bagikan kepada teman-teman di grup Google Classroom ya. Nah, nanti teman-teman tinggal dibaca. Dan di sini ada learning outcome, jadi nanti apa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa setelah selesai mengikuti pembelajaran dari Asuhan Kebidanan Persalinan ini. Selanjutnya ada tentang pengetahuannya, nanti harus seperti apa mahasiswanya. Jadi di akhir nanti diharapkan teman-teman sudah bisa menguasai semua keterampilan dari Asuhan Kebidanan Persalinan baik secara praktek, dan diharapkan teman-teman lebih mampu dalam menerapkan ilmu entrepreneurship karena ini adalah sebagian dari visi misi prodi D3 Kebidanan, dan keterampilan yang harus teman-teman capai juga harus bisa maksimal dan bisa dipakai ketika di lapangan. Nah, oke, selanjutnya di sini kita simpel saja ya untuk penjelasannya. Nah, dilanjut dengan capaian pembelajaran tadi yang sudah teman-teman baca di silabusnya dan sudah saya jelaskan sedikit. Ada juga sub capaian pembelajaran yang harus didapatkan. Jadi semua mahasiswa setelah mata kuliah ini selesai harus bisa untuk mengaplikasikan tentang praktek pertolongan persalinan normal kepada ibu. Selanjutnya di sini kita ada analisis pembelajaran. Jadi nanti urutannya teman-teman ini harus mempunyai capaian seperti apa. Di sini sudah dipetakan ya. Dan ini untuk penjelasan dari RPS-nya. Nah, dari capaian yang akan kita gapai ya di akhir ya, sesuai dengan capaian prodi, ada mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan pada persalinan dan menguasai konsep tentang kewirausahaan dalam proses pelayanan persalinan juga, dan harus bisa menguasai konsep asuhan kebidanan menyeluruh, holistik, dari mulai awal persalinan sampai dengan ibu melahirkan dan pemantauan selama masa persalinan. Nah, di sini ada capaian pembelajaran, deskripsi singkat dari mata ajar ini, jadi masih sama dengan sebelumnya. Dan berikutnya adalah materi yang nanti akan teman-teman dapatkan dalam proses perkuliahan. Baik, nah ini untuk daftar referensi yang nanti teman-teman pun bisa mencari referensi di internet atau di perpustakaan. Insya Allah ini sudah ada. Dan untuk dosen pengampu ada saya sendiri, Eka Fauzia Laila, dan tim dari mata ajar persalinan ada Bu Dewi Hanifah, Bu Hajawati, Bu Sinta Utami. Nah, teman-teman di sini harus sudah memenuhi prasyarat dari mata kuliah ini, yaitu lulus dari mata ajar KKPK 1, KKPK 2, dan asuhan kehamilan. Oke, di sini untuk penjelasan per pertemuannya sudah tertera lebih jelas ya. Jadi teman-teman di sini pembelajaran masih daring, sehingga yang kita lakukan adalah proses pembelajaran menggunakan media Google Meet. Dan di sini teman-teman diharapkan bisa berdiskusi secara aktif baik di dalam Google Meet ataupun dalam Google Classroom untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, baik teman-teman, karena beberapa materi sudah pernah disampaikan kepada teman-teman, untuk sekarang kita akan masuk ke materi tentang entrepreneur atau kewirausahaan dalam kebidanan. Baik, kalau begitu kita lanjut untuk pemaparan PPT-nya. Ditunggu sebentar ya. Baik, teman-teman, ini slide yang saya akan jelaskan hari ini tentang terapi akupresur dalam persalinan. Bagaimana slide-nya, sudah terlihat jelas, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Ya, silahkan disimak untuk materi kita tentang akupresur dalam persalinan. Nanti kita akan lanjut beberapa materi juga yang mendukung tentang komplementer entrepreneur dalam asuhan persalinan ini.
Nah, oke. Ya, di sini kita punya landasan dari pelayanan yang kita lakukan. Jadi 3 landasan ini bisa kita pegang, yaitu Undang-Undang Nomor 36, Undang-Undang 36 tahun 2009, Undang-Undang 36 tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan dan kesehatan. Selanjutnya di sini ada pelayanan kesehatan kepada ibu, dari mulai ibu sebelum hamil sampai dengan ibu bersalin itu masih dilindungi oleh undang-undang ya, wewenang bidan, jangan sampai keluar dari wewenang bidan. Oke, selanjutnya di sini ada Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan ini. Jadi dia itu sebagai mengakui bahwa upaya kesehatan itu ada pelayanan kesehatan tradisional. Dan di pasal 59 ayat 1, di sini pengobatan tradisional ini dikelompokkan menjadi 2 metode, ada akupuntur dan akupresur. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail dan lebih mendekati ke arah ranah kebidanannya untuk akupresur. Nah, di sini pelayanan kebidanan komplementer, bagian dari penerapan pengobatan. Jadi kita memberikan pelayanan lebih dari biasanya. Si komplementer ini adalah terapi yang kita berikan, tetapi terapi ini dalam bentuk bukan obat yang kita berikan, tapi tindakan, baik secara menggunakan pijatan, masas, atau menggunakan jarum, atau menggunakan moksa, dan lain sebagainya, ataupun obat-obatan herbal. Oke. Nah, di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa akupresur dapat membantu beberapa hal yang pada saat ibu bersalin ini dikhawatirkan, rasa sakit, kecemasan, dan peredaran darah ibu menjadi lancar. Kontraksi, nah biasanya sering kontraksinya itu menjadi lebih lemah ketika ibunya sudah tidak mempunyai tenaga yang cukup kuat. Dengan adanya akupresur ataupun akupuntur apabila bisa dilakukan, itu bisa menjadi optimal dan meningkatkan hormon endoprin pada saat proses persalinan dan ibu menjadi lebih tenang. Nah, di sini uterus adalah organ utama pada saat proses persalinan, sehingga uterus ini harus dirawat dan uterus ini harus menjadi sehat sehingga ibu bisa melahirkan dengan normal. Kasus kebidanan yang dapat diterapi akupresur apa saja? Nah, yang pertama adalah induksi persalinan. Kita bisa melakukan induksi persalinan apabila ibu ini sudah mau mendekati pembukaan lengkap dan pada saat ibu tersebut sudah dalam proses persalinan. Tidak boleh kita melakukan tindakan akupresur untuk menginduksi selama ibu tersebut dalam keadaan tidak masuk ke dalam proses persalinan. Titiknya mana saja? Di sini ada titik LI4, SP6, ada juga titik BL60 atau titik Kunlun. Nah, di sini untuk melahirkan plasenta dan merangsang supaya berkontraksi supaya ada plasenta yang tertinggal itu bisa langsung keluar dari rahim ibu. Oke. Nah, titik yang disebutkan tadi atau titik Kunlun bermanfaat untuk meringankan nyeri persalinan karena setiap ibu pasti mengalami ketakutan akan nyerinya pada saat proses persalinan. Nah, ini titiknya. Di sini ada titik SP6. Ya, di sebelah sini ada juga titik BL60, ada juga titik untuk si ibu tersebut dapat merangsang kontraksinya supaya lebih optimal sehingga proses persalinannya tidak terlalu lama. Oke, nah di sini juga ada penelitian nih yang menyatakan bahwa titik SP6 ini berguna untuk merangsang kontraksi dan mengurangi sakit selama kontraksi berlangsung. Walaupun kontraksi tapi ibu tidak merasakan teramat sakit pada proses kontraksinya ya. Nah, ini titik SP6-nya ya, bisa teman-teman lihat dan nanti kita akan praktek untuk pembelajaran laboratorium titik-titik mana yang bisa kita lakukan pemijatan pada saat akan melakukan induksi proses persalinan. Ada juga titik LI4 ya, di sini yang lebih sering kita lakukan untuk akupresur dalam proses persalinan.
dan dapat meringankan rasa sakit juga akibat kontraksi yang datang. Ini untuk titik PC8 ya. Jadi teman-teman bisa mengepalkan tangannya. Di situ titik PC8 ada di tengah-tengah telapak tangan. Jadi juga sama untuk menambah proses kontraksi dan ibu juga tidak terlalu sakit untuk proses persalinannya. Berbeda dengan kita diberikan obat ya, obat ketika ibu diberikan obat atau obat perangsang maka sakitnya akan berlebih. Tapi kalau akupresur ini tidak terlalu. Nah, ada juga tentang pereda nyeri persalinan. Titik relaksasi yang mengontrol nyeri persalinan ada titik ST6, BL31, BL32, dan ini dapat diakupresur, dapat diakupuntur juga, dan dapat dielektroakupuntur. Oke, di sini juga titik-titiknya sudah bisa terlihat ukuran tangannya ya, teman-teman nanti bisa mengukur untuk di kaki dan di pergelangan kaki ya, di lutut dan di pergelangan kaki untuk titik SP6 dan ST36. Ini juga ada titik BL31 dan BL32. Dan yang paling sering diinginkan oleh pasien adalah teknik akupresur ini adalah counter pressure. Counter pressure adalah untuk meringankan sakit. Akupresur bisa menambah sakit, sedangkan counter pressure fungsinya adalah untuk meringankan rasa sakit pada saat proses persalinan, merelaksasi. Ya, dengan cara salah satunya adalah mengusap punggung bagian tengah, double hip squeeze ya di area lumbal, press sacrum dan slow dance itu yang dilakukan. Nah, ini untuk tindakan double hip squeeze di area lumbal. Selanjutnya ini press sacrum, sakrumnya dipijat dan slow dance. Si ibu tersebut diajak untuk berdansa supaya proses persalinannya menjadi nyaman. Seperti biasa ya, ada juga si ibu yang lebih enak untuk dilakukan jalan-jalan, bersenam ya, seperti yang sering kita lihat di YouTube. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya mau bertanya, Bu. Oke, siapa namanya? Tifa. Oke, silahkan Tifa. Ibu, apakah ada efek samping dari akupresur ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Tifa. Bagus ya untuk pertanyaannya. Jadi, baik. Saya jawab ya pertanyaan yang pertama. Bagus Tifa ya. Jadi, adakah efek samping untuk pemberian terapi akupresur ini? Nah, akupresur ini sangat aman untuk ibu bersalin. Jadi, dia tidak ada efek samping seperti kita memberikan obat-obat kimia untuk ibu yang akan bersalin. Nah, jadi nanti kita akan melakukan akupresur, tidak usah terlalu khawatir, takut nanti bagaimana untuk ke ibunya, ke bayinya, tidak ya. Jadi tidak ada efek samping. Nah, dan efek samping bisa terjadi itu hanya pada ibu yang sedang hamil dan tidak dalam proses persalinan. Dia akan mengalami kontraksi. Sedangkan ibu yang akan bersalin justru dia akan kontraksinya bertambah dan dia akan semakin cepat melewati proses persalinan. Nah, adapun yang kontrapresur tadi juga sama, tidak ada efek sampingnya ya untuk proses kita melakukan tindakan tersebut. Ibu, maaf kalau misalnya titik pemijatannya nggak tepat, itu efeknya kayak gimana ya, Bu? Makasih, Bu. Oh iya, baik. Boleh, Tifa ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ada kurang tepat nih titiknya, misalkan kurang di tengah atau kurang sedikit mengenai ke titik sasaran yang harusnya kita lakukan tindakan akupresur, tidak masalah. Karena ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, efek sampingnya pun tidak ada untuk ibu ataupun bayinya. Jadi, kalaupun misalkan kita kesalahan untuk melakukan tindakan, itu tidak ada efek samping dan tidak ada efek buat ibunya. Seperti itu. Kalau misalkan tepat, berarti ada efeknya untuk ibu, yaitu ibunya akan menjadi semakin cepat untuk proses persalinannya. Begitu mungkin teman-teman ya. Baik, karena pertanyaan dari Tifa sudah mewakili mungkin ya untuk teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam proses untuk pemaparan video dari metode counter pressure. Nah,
Tapi sekarang ada waktu jeda dulu untuk istirahat. Silahkan teman-teman untuk istirahat dulu. Nanti setelah istirahat kita masuk untuk video pemaparan dari proses counter pressure persalinan. Nah, oke, sampai di sini ya teman-teman. Tapi saya akan evaluasi sedikit nih sebelum kita nanti closing untuk materi teori yang sekarang. Baik, saya coba ingin bertanya, oke, kepada sebentar, saya panggil nih. Oke, saya tunjuk. Nah, di sini ada Nenden. Ya, Nenden, coba. Tadi sudah beberapa materi yang saya sampaikan dan tadi ada temannya juga yang bertanya tuh. Sekarang saya mau tanya nih sama Nenden. Dari metode counter pressure untuk mengurangi rasa sakit ya dalam proses atau rasa nyeri dalam proses persalinan. Ada berapa teknik? Yuk, silahkan Nenden. Ada 4, Bu. Oke, apa saja silahkan. Mengusap punggung bagian tengah, Ya, double hip squeeze di area lumbar, betul. press sacrum, sama slow dance. Oke, sip. Alhamdulillah. Sudah bisa memperhatikan dengan jelas ya. Jadi inilah yang akan kita lakukan ketika kita melakukan tindakan counter pressure dalam proses persalinan. Baik, kalau begitu kita tutup untuk pertemuan materinya, teorinya. Nanti kita lanjut dengan pertemuan praktek. Silakan untuk istirahat dulu teman-teman ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.